Hai guys, saya dari kelompok 3, yaitu tugas bencana alam dengan kasus apa teman-teman? Gempa bumi. Nah, di sini saya mau memperkenalkan diri, yaitu saya Rendra sebagai tim kesehatan pembawa tandu. Saya Zakiana Siti berperan sebagai korban. Di sini saya dengan kategori delay. Saya Regita Maulida dengan NIM 074 berperan sebagai ibu hamil dengan kondisi immediate. Saya Farika Maulia Rahman, NIM 068. Saya berperan sebagai korban dengan kategori ekspektan. Saya Titik Madia Malia Putri dengan peran mbah-mbah umur 75 tahun dengan luka ringan minor. Saya dengan Zakia Mubarak dengan tim medis pembawa tandu dan teman saya. Saya Subhana Akbarul Buswar sebagai tim medis pembawa tandu. Saya Indah Fitria Fazal Pratiwi dengan NIM 066 dan teman saya Alisa Rahma Maulida dengan NIM 10. kami dari tim medis. Jangan lupa saksikan di channel YouTube kami. Selamat menyaksikan. See you. Saatnya Fisioterapi News Update pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Farika Maulia Rahman. Halo pemirsa, dalam situasi bencana seperti gempa bumi, penanganan pertama di lokasi kejadian menjadi sangat penting untuk menyelamatkan nyawa korban. Pada kesempatan ini kita akan melihat triase, yaitu upaya untuk mengelompokkan korban berdasarkan tingkat keparahan luka dan prioritas penanganan medis. Triase biasanya dibagi menjadi 4 kategori, yaitu merah atau immediate, membutuhkan pertolongan medis segera. Selanjutnya ada kuning atau delayed, cedera serius tapi masih bisa menunggu. Kemudian hijau atau minor, luka ringan dan masih bisa berjalan. Dan yang terakhir, hitam, expectant, korban meninggal dunia atau tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Mari kita simak penjelasan melalui 4 contoh kasus korban bencana gempa bumi berikut ini. Oke teman-teman, di sini kita mendapatkan informasi dari tim SAR bahwa ada korban gempa bumi di mana di satu rumah terdapat satu keluarga. Di situ terisi 4 keluarga. Dan hari ini kita akan melakukan evakuasi, di mana evakuasi tersebut kita lakukan. Pertama kita akan mengangkat mentandu korban tersebut keluar dari tempat tersebut, lalu kita arahkan ke tempat lebih aman. Bencana tugas. Yang masih di dalam rumah bisa mendengar suara saya, segera menerapkan ke sumber suara. Medis. Seorang perempuan lansia berinisial T berusia 75 tahun. Ia ditemukan sedang bersembunyi, ketakutan namun masih sadar, dapat berjalan dan hanya mengalami luka lecet dengan kategori hijau atau minor. Seorang ibu hamil berinisial R berusia 27 tahun dengan usia kandungan 14 minggu. Saat proses evakuasi, korban terlihat mengalami luka ringan di bagian lengan, namun juga mengeluh sesak nafas. Wajahnya tampak pucat dan nafasnya pendek serta cepat. Kondisi ini menunjukkan tanda-tanda kesulitan pernafasan dan kemungkinan syok ringan. Seorang perempuan berinisial Z berusia 22 tahun. Saat ini dievakuasi. Kaki kanannya tertindih reruntuhan beton, menyebabkan patah tulang terbuka dan luka-luka di sekitar kaki.
korban tampak sadar penuh, namun menahan nyeri hebat dan tidak mampu menggerakkan kakinya. Kondisi ini dikategorikan kuning atau delayed, artinya korban mengalami cedera serius yang bisa mengancam jiwa jika tidak segera ditangani dalam beberapa jam, tetapi masih dapat bertahan sementara waktu. Tandu. Korban keempat dengan kategori hitam atau ekspektan. Korban terakhir adalah seorang perempuan berinisial L, berusia 24 tahun. Saat ditemukan, korban tertimbun reruntuhan bangunan dengan cedera berat di kepala, tangan, dan seluruh tubuh. Tim medis melakukan pemeriksaan cepat, namun tidak ditemukan denyut nadi, tidak ada pernafasan, dan pupil mata tidak terdeteksi terhadap cahaya. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, korban masuk dalam kategori hitam atau ekspektan, yaitu korban yang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Pemeriksaan cepat terhadap perdarahan. Jika ada perdarahan aktif, petugas menekan luka dengan kain besi atau perban darurat. Setelah itu dilakukan imobilisasi atau pembidaian menggunakan papan, kayu atau bahan seadanya untuk menstabilkan tulang yang patah agar tidak menambah kerusakan jaringan. Bentar ya Bu, saya bersihkan. Setelah dipastikan aman, para medis memberikan pemeriksaan fisik ringan, membersihkan luka dengan antiseptik, lalu menutupnya dengan perban sederhana. Selain itu, petugas juga memberikan dukungan psikologis, mengajak korban berbicara dengan tenang untuk mengurangi ketakutan dan stres. Saya cek ya Bu. Aduh tuh Mas. Udah Mas. Tengah duduk atau semi flower untuk mempermudah pernafasan ringan, bersihkan dan korban dijaga agar tidak stres atau panik berlebihan. Harus dijaga agar tidak menekan perut bagian bawah. Serta penanganan di lokasi, petugas memastikan tidak ada tanda vital dan kemudian menutup tubuh korban dengan kain atau selimut, menjaga etika serta penghormatan. Demikian penjelasan tentang penanganan pertama pada korban bencana gempa bumi berdasarkan kategori triase darurat. Dalam setiap situasi bencana, prinsip utama yang harus diingat adalah menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa dengan cara menentukan prioritas pertolongan yang tepat. Melalui penerapan triase yang benar, petugas dapat membagi fokus penanganan secara efektif antara korban yang kritis, korban yang bisa menunggu, dan korban yang sudah meninggal dunia. Mari kita tingkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, karena pengetahuan dasar seperti ini dapat menentukan hidup dan matinya seseorang di lapangan.